Siti Garba Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutra Bagian 3 Bab 10 Kondisi dan perbandingan pahala berdana. Pada saat itu, Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa dengan diilhami oleh kekuatan gaib Buddha berdiri dari tempat duduknya, bersujud sambil mengatupkan kedua telapak tangannya, berkata kepada Buddha, "Yang mulia, saya melihat makhluk hidup di alam karma dengan membandingkan berbagai perbuatan berdana yang telah dilakukan. Ada yang ringan dan ada yang berat. Ada yang menerima pahala 1 kehidupan. Ada yang menerima pahala 10 kehidupan. Ada yang 100 kehidupan, 1000 kehidupan. Menerima pahala besar. Mengapa demikian? Semoga Yang Mulia dapat menjelaskannya kepada kami." Pada saat itu, Buddha memberitahukan kepada Siti Garba Bodhisattva, "Kini aku di istana Trayastrimsa. Karena semua telah berkumpul, maka aku akan jelaskan perbandingan berat dan ringan pahala berdana dari makhluk hidup di Jambudwipa. Dengarkanlah baik-baik. Akan kujelaskan kepada kalian." Siti Garba berkata kepada Buddha, "Masalah ini kami tidak mengerti. Dengan sangat senang hati kami akan mendengarkannya." Buddha memberitahukan kepada Siti Garba Bodhisattva, di Jambudwipa ada para raja, bangsawan, menteri, sesepuh, maha satria, maha brahmana, dan lain-lain. Bila bertemu dengan orang yang sangat miskin, bahkan tubuhnya cacat, bisu, tuli, buta, dan orang-orang cacat lainnya, jika raja dan orang-orang besar itu dapat memberikan sesuatu, dan jika bisa dengan hati yang maha welas asih, rendah hati, disertai senyuman, memberikan dana dengan tangan sendiri, atau menyuruh orang lain memberinya, dengan menggunakan bahasa yang halus dan simpatik, maka pahala yang diperoleh raja dan orang-orang besar tersebut sebanding dengan pahala memberi pujaan persembahan kepada Buddha yang banyaknya bagaikan pasir sungai Gangga. Mengapa demikian? Karena raja dan pembesar lainnya itu terhadap orang yang paling miskin dan rendah serta cacat menunjukkan hati yang maha welas asih. Oleh karena itu, memperoleh balasan pahala yang demikian di dalam ratusan ribu kehidupan selalu memiliki 7 pusaka yang berlimpah, apalagi pakaian dan makanan yang dinikmatinya. Di samping itu, Siti Garba, jika di masa yang akan datang ada para raja dan para brahmana melihat Buddha, stupa, wihara, atau rupang Buddha, bahkan rupang Bodhisattva, Sarawaka, atau Praceka Buddha, secara pribadi memberikan persembahan atau berdana, maka raja dan lainnya akan terlahir sebagai dewa sakra selama 3 kalpa, menikmati kebahagiaan mulia. Jika mereka bisa melimpahkan pahala dan berdana kepada semua makhluk hidup di alam dharma, maka raja dan lain setingkatnya dalam 10 kalpa akan selalu menjadi maha brahmana. Di samping itu, Siti Garba Bodhisattva, jika di masa yang akan datang ada raja dan para brahmana melihat stupa, Buddha, wihara,
atau sutra, rupang yang rusak, pecah, atau roboh, bisa memutuskan untuk memperbaikinya. Jika raja dan lain setingkatnya bisa melakukannya sendiri atau menyuruh orang lain membantunya, bahkan ratusan ribu orang untuk membantu dan menciptakan ikatan jodoh, maka raja dan lain setingkatnya di dalam ratusan ribu kehidupan selalu menjadi Raja Cakrawartin, dan mereka yang membantunya berdana dalam ratusan ribu kehidupan akan selalu menjadi raja negeri kecil. Jika mereka bisa di depan stupa, wihara, memutuskan untuk melimpahkan pahala, maka raja dan orang-orang yang membantunya akan mencapai kemudahan. Karma baik ini menjadi tak terhingga dan tak terbatas. Di samping itu, Siti Garba, di masa yang akan datang, jika ada raja dan para brahmana melihat orang yang tua, yang sakit, dan wanita yang melahirkan, jika dalam pikirannya timbul rasa maha welas asih dan memberi dana, obat-obatan, makanan dan minuman, tempat tidur, supaya mereka merasa aman dan tentram, pahala yang demikian adalah paling luar biasa. Dalam 100 kalpa selalu menjadi raja di surga Sudawasa. Dalam 200 kalpa selalu menjadi raja di surga 6 Dewaloka, dan akhirnya mencapai kemudahan. Selamanya tidak jatuh ke alam sengsara hingga ratusan ribu kehidupan. Telinga tidak mendengar suara penderitaan. Di samping itu, jika di masa yang akan datang ada raja dan para brahmana yang bisa memberikan dana yang demikian, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Jika mereka bisa melimpahkan jasa, tidak mempermasalahkan banyak atau sedikit, maka mereka akan mencapai kemudahan. Apalagi hanya memperoleh balasan sebagai Dewa Sakra. Oleh karena itu, Siti Garba menasihati makhluk hidup supaya belajarlah yang demikian. Di samping itu, Siti Garba, di masa yang akan datang, jika ada umat laki-laki atau umat perempuan di dalam Buddha Dharma menanam sedikit kebaikan, walaupun hanya sehelai rambut, sebutir pasir, setitik debu, maka pahala yang diterimanya adalah tak terbayangkan. Di samping itu, Siti Garba, di masa yang akan datang, jika ada umat laki-laki atau umat perempuan yang melihat rupang Buddha, rupang Bodhisattva, rupang Pacaka Buddha, atau rupang Raja Cakrawartin, dan memberi dana pujaan, maka akan memperoleh pahala yang tak terhingga. Selalu menikmati kebahagiaan dan kenikmatan di antara manusia dan dewa. Jika mereka bisa melimpahkan jasa di alam Dharma, maka orang tersebut akan memperoleh pahala dan berkah yang tak terbayangkan. Di samping itu, Siti Garba, jika di masa yang akan datang ada umat laki-laki atau umat perempuan melihat sutra Mahayana atau mendengar satu gata atau satu bait dan timbul rasa hormat, memuja dan menghormatinya, memberi dana dan pujaan, maka orang tersebut akan memperoleh pahala yang sangat besar dan tak terhingga. Jika bisa melimpahkan jasa ke alam Dharma, maka pahalanya tak terbayangkan. Di samping itu, Siti Garba, jika di masa yang akan datang
ada umat laki-laki, umat perempuan yang melihat Buddha, stupa, wihara, dan sutra Mahayana yang masih baru, maka ingin berdana pujaan dengan memuja, memuji dengan hormat dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Jika melihat ada yang rusak, lalu memperbaikinya, atau dengan kemauan sendiri, atau menasehati orang banyak untuk bersama-sama memperbaikinya, maka orang yang demikian dalam 30 kehidupan akan selalu menjadi raja negeri kecil. Mereka yang menjadi pemimpin akan menjadi raja Cakrawartin dan membimbing berbuat yang baik kepada para raja negeri kecil. Di samping itu, Stigarbha, di masa yang akan datang, jika ada umat laki-laki atau umat perempuan menanam akar kebajikan dalam Buddha Dharma, atau memberikan persembahan, atau memperbaiki stupa, wihara, atau menjilid sutra, bahkan berbuat baik sekecil sehelai rambut, sebutir pasir, setitik debu, setetes air, perbuatan yang baik ini jika bisa dilimpahkan kepada alam dharma, maka pahala orang tersebut di dalam ratusan ribu kehidupan selalu menikmati kebahagiaan mulia. Jika melimpahkan jasa pada keluarga diri sendiri atau manfaat diri sendiri, maka pahala yang diterima hanya kebahagiaan selama 3 kehidupan. Mengorbankan satu tetapi mendapatkan imbalan 10.000 kali lipat. Oleh karena itu, Stigarbha, jasa imbalan dari berdana adalah demikian. Bab 11. Pelindung Dharma dari Dewa Bumi. Pada saat itu, Dewa Bumi Pertiwi berkata kepada Buddha yang mulia, "Sejak dahulu kala, aku memberi penghormatan dan memuja Bodhisattva Mahasatwa yang tak terhingga banyaknya, yang semuanya mempunyai kekuatan gaib dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk menyeberangkan makhluk hidup. Karena Stigarbha Bodhisattva Mahasatwa dan para Bodhisattva mempunyai ikrar yang sangat berat. Yang mulia, Stigarbha Bodhisattva mempunyai ikatan jodoh yang sangat kuat dengan makhluk hidup di Jambudwipa. Umpamanya, Manjusri, Samantabhadra, Avalokiteswara, Maitreya juga menjelma menjadi ratusan ribu banyak tubuh untuk menyeberangkan 6 jalur kehidupan. Tetapi ikrar mereka ada akhirnya. Stigarbha Bodhisattva membimbing semua makhluk hidup di 6 jalur alam kehidupan. Jumlah ikrar yang dibuatnya selama kalpa bagaikan berjuta-juta pasir sungai Gangga. Yang mulia, aku lihat makhluk hidup di masa yang akan datang dan di masa sekarang ini. Jika di tempat tinggal mereka sebelah selatan dan di tempat yang bersih didirikan tempat pemujaan yang terbuat dari tanah, batu, bambu, dan kayu, diberi gambar atau rupang Stigarbha yang terbuat dari emas, perak, tembaga, atau besi, mempersembahkannya dengan membakar dupa, memuja dan memujinya, maka tempat tinggal orang tersebut akan mendapatkan 10 macam manfaat dan keuntungan. Apakah ke-10 macam itu? Pertama, tanahnya subur. Kedua, keluarganya tentram. Ketiga, leluhur naik ke surga. Keempat, panjang umur dalam kehidupan sekarang ini. Kelima,
apa yang diminta terkabul. Keenam, terhindar dari bencana air dan api. Ketujuh, terhindar dari bencana lainnya. Kedelapan, terhindar dari mimpi buruk. Kesembilan, kemana-mana selalu dilindungi oleh dewa. Kesepuluh, banyak bertemu dengan orang suci. Yang mulia, makhluk hidup di masa yang akan datang dan di masa sekarang ini. Jika bisa di tempat tinggal mereka melakukan persembahan yang demikian, maka akan mendapatkan manfaat dan rezeki yang demikian. Dewi Pertiwi berkata lagi kepada Buddha, "Yang mulia, di masa yang akan datang, jika ada umat laki-laki atau umat perempuan di tempat tinggalnya memiliki sutra ini dan rupang bodhisatwa, dan orang tersebut juga membacakan sutra ini dan memberi persembahan kepada bodhisatwa, maka aku akan siang dan malam menggunakan kekuatan gaibku melindungi orang tersebut. Bahkan bencana air, api, pencurian, perampokan, kecelakaan besar dan kecelakaan kecil, segala malapetaka akan hilang." Buddha berkata kepada Dewa Pertiwi, "Kekuatan gaibmu, sedikit dewa yang bisa menyainginya. Mengapa demikian? Tanah di Jambudwipa adalah engkau yang melindunginya, termasuk rumput, kayu, pasir, batu, padi, rami, bambu, alang-alang, gandum, beras dan permata. Semuanya adalah datang dari tanah karena kekuatanmu. Lagi pula, engkau sering memuji Ksitigarbha Bodhisattva tentang manfaat dan kebaikannya. Pahalamu dan kesaktianmu ratusan ribu kali lipat lebih besar daripada dewa bumi lainnya. Jika di masa yang akan datang ada umat laki-laki atau umat perempuan memberi persembahan kepada bodhisattva serta membaca sutra ini dengan mengandalkan sutra ikrar Ksitigarbha dalam latihan mereka, maka engkau harus melindungi mereka. Jangan sampai ada segala macam bencana dan kejadian yang tidak diinginkan terdengar oleh mereka, apalagi dialami oleh mereka. Bukan hanya engkau saja yang harus melindungi orang tersebut, tetapi Dewa Brahmana, Sakra, dan pengikutnya. Para dewa dan pengikutnya juga harus melindungi orang tersebut. Mengapa mereka demikian memperoleh perlindungan dari para dewa suci? Karena mereka memuja dan menghormati rupang Ksitigarbha dan membaca sutra ikrar Ksitigarbha. Dengan sendirinya, mereka akan meninggalkan lautan sengsara dan mencapai kebahagiaan nirwana. Inilah sebabnya mereka mendapatkan maha perlindungan. Bab 12. Manfaat dari melihat dan mendengar. Pada saat itu, dari puncak kepala yang mulia memancarkan ratusan ribu miliar berkas cahaya yang indah gemilang, yaitu sinar putih, sinar maha putih, sinar bahagia, sinar maha bahagia, sinar jet, sinar maha jet, sinar nila, sinar maha nila, sinar lembayung, sinar maha lembayung, sinar biru, sinar maha biru, sinar merah, sinar maha merah, sinar hijau, sinar maha hijau, sinar emas, sinar maha emas, sinar awan bahagia, sinar maha awan bahagia, sinar roda 1000,
sinar Maharoda 1000, sinar roda permata, sinar Maharoda permata, sinar roda surya, sinar Maharoda surya, sinar roda chandra, sinar Maharoda chandra, sinar istana surga, sinar Maha istana surga, sinar Sagara Mega, sinar Maha Sagara Mega. Setelah selesai dari puncak kepala memancarkan sinar-sinar tersebut, dilanjutkan oleh suara yang merdu dan indah, memberitahukan kepada hadirin serta dewa, naga, 8 kelompok makhluk, manusia dan bukan manusia. Dengarkanlah aku hari ini di istana Trayastrimsa, memuji Sitigarbha Bodhisattva di antara manusia dan dewa mengenai perbuatan yang bermanfaat dan luar biasa, kemajuan yang pesat di dalam menanam penyebab kebijaksanaan, pencapaian ke tingkat dasar bumi dan tidak mundur dari Anuttara Samya Sambodhi. Pada saat berbicara di dalam persamuan, ada seorang bodhisattva Mahasatwa bernama Avalokitesvara berdiri dari tempat duduknya dan bersujud sambil mengatupkan kedua telapak tangannya, berkata kepada Buddha, "Yang mulia, Sitigarbha Bodhisattva Mahasatwa memiliki maha welas asih dan maha karuna terhadap makhluk hidup yang menderita di berjuta-juta alam dunia dan menjelma menjadi berjuta-juta tubuh. Semua pahala dan kekuatan gaibnya adalah luar biasa. Aku mendengar yang mulia dan 10 penjuru Buddha yang tak terhitung banyaknya dengan nada yang berbeda tetapi suara yang sama memuji Sitigarbha Bodhisattva. Sekalipun di masa yang lalu, sekarang kebajikannya tetap tidak dapat selesai diungkapkan seluruhnya. Lagi pula, yang mulia memberitahukan kepada hadirin supaya memuji manfaat Sitigarbha Bodhisattva demi makhluk hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Semoga yang mulia dapat menjelaskan manfaat yang luar biasa dari Sitigarbha, supaya dewa, naga, 8 kelompok makhluk bisa menghormati dan memujanya sehingga memperoleh pahala." Buddha memberitahukan kepada Avalokitesvara Bodhisattva, "Engkau di alam dunia saha ini mempunyai ikatan jodoh yang sangat kuat, baik dewa, naga, pria, wanita, malaikat, setan, bahkan 6 jalur penderitaan makhluk hidup yang mendengar namamu, melihat rupang atau gambarmu, mendambakan kamu, memuja dan memujimu. Maka makhluk hidup itu di jalan utama tidak akan mundur, selalu lahir di antara manusia dan dewa, menikmati kebahagiaan mulia. Kalau waktunya sudah siap, mereka akan bertemu dengan Buddha yang memberi ramalan tentang pencapaian Buddha di kemudian hari. Engkau memiliki maha welas asih, menyayangi makhluk hidup dan dewa, naga, 8 kelompok makhluk hidup. Dengarkanlah aku membabarkan pahala dan manfaat yang luar biasa dari Sitigarbha Bodhisattva. Engkau harus mendengarkannya dengan baik. Kini aku akan membicarakannya." Avalokitesvara berkata, "Yang mulia, dengan senang hati kami mendengarkannya." Buddha memberitahukan
kepada Avalokitesvara Bodhisattva di masa yang akan datang dan di masa sekarang ini. Di berbagai alam dunia ada dewa yang pahala surganya telah berakhir, maka mereka akan menunjukkan 5 tanda kemerosotan. Mungkin ada yang jatuh ke alam sengsara. Dewa-dewa ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang menunjukkan gejala yang demikian, jika melihat gambar atau rupang Ksitigarbha Bodhisattva atau mendengar nama Ksitigarbha Bodhisattva, lalu memuja dan menghormatinya, maka dewa tersebut akan kembali menambah pahala surganya, menikmati kebahagiaan yang besar dan tidak akan jatuh ke 3 alam sengsara. Apalagi setelah melihat dan mendengar Bodhisattva ini, mereka bisa mempersembahkannya dengan dupa, bunga, baju, minuman, makanan, permata, dan perhiasan sebagai pujana. Maka pahala dan berkah yang diperoleh adalah tak terhingga dan tak terbatas. Di samping itu, Avalokitesvara, jika di masa yang akan datang dan di masa sekarang ini, di segala alam dunia, 6 jalur makhluk hidup yang akan meninggal bisa mendengar nama Ksitigarbha Bodhisattva, setelah itu mengingatnya, maka para makhluk hidup tersebut tidak akan jatuh ke 3 alam sengsara. Apalagi waktu meninggal, orang tua atau keluarganya menggunakan rumah, harta benda, permata, baju dari orang yang meninggal itu untuk membuat gambar atau rupang Ksitigarbha. Atau pada waktu orang yang sakit itu sebelum meninggal bisa melihat dan mendengar, mengetahui keluarganya menggunakan harta bendanya atas nama dirinya, membuat gambar atau rupang Ksitigarbha Bodhisattva. Jika orang tersebut karmanya harus mengalami sakit keras, oleh karena pahalanya, maka sakitnya akan sembuh dan usianya akan diperpanjang. Jika orang tersebut karmanya harus meninggal dan mempunyai dosa dan karma berat, harus masuk ke alam sengsara. Oleh karena pahalanya ini, maka setelah meninggal akan lahir di antara manusia dan surga, menikmati kebahagiaan mulia. Segala dosa dan rintangannya akan terhapus. Di samping itu, Avalokitesvara Bodhisattva, jika di masa yang akan datang ada laki-laki atau perempuan pada waktu masih bayi berumur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke bawah, kehilangan orang tuanya, bahkan kehilangan kakak dan adik. Jika orang itu telah dewasa dan memikirkan orang tua serta keluarganya yang tidak tahu jatuh ke alam yang mana, lahir di alam yang mana, lahir di surga yang mana, bila orang tersebut bisa membuat gambar atau rupang Ksitigarbha, bahkan mendengar namanya, lalu memuja dan menghormatinya selama 1 hingga 7 hari dengan setia tanpa mundur, mendengar nama, melihat rupang, memuja, menghormati, dan menyembah, maka keluarga orang tersebut, walaupun karmanya berat dan jatuh di alam sengsara yang seharusnya berkalpa-kalpa lamanya, oleh karena pria, wanita, kakak, dan adiknya membuat gambar dan rupang Ksitigarbha, maka pahala dari memuja dan menghormatinya itu bisa mendapatkan kebebasan dan lahir di antara manusia dan dewa, menikmati kebahagiaan mulia. Jika keluarga orang tersebut mempunyai kekuatan pahala sendiri
dan telah lahir di antara manusia dan dewa, dan telah menikmati kebahagiaan mulia. Oleh karena pahala yang telah dibuatnya, maka akan menerima tambahan pahala, menikmati kebahagiaan yang tak terhingga. Jika orang tersebut bisa selama 21 hari dengan tulus memuja dan menghormati Rupang Siti Garba, melafalkan namanya sebanyak 10.000 kali, maka bodhisatwa itu akan menampakkan berbagai bentuk tubuh untuk memberitahukan kepada orang tersebut tentang keluarganya lahir di alam yang mana, atau di dalam mimpi bodhisatwa akan menampakkan kekuatan gaib yang maha besar, membimbing orang tersebut ke segala alam dunia untuk bertemu dengan keluarganya. Jika bisa tiap hari melafalkan nama bodhisatwa sebanyak 1.000 kali selama 1.000 hari, maka bodhisatwa akan memerintahkan dewa tanah, setan, malaikat untuk melindunginya seumur hidup. Di masa sekarang, pakaian dan makanan berlimpah, tidak ada penderitaan penyakit. Bahkan malapetaka tidak akan bisa menimpa rumahnya, apalagi menimpa dirinya. Akhirnya orang itu akan mendapatkan bodhisatwa meraba puncak kepalanya dan memberi ramalan pencapaian Buddha. Di samping itu, Avalokiteswara Bodhisatwa, jika di masa yang akan datang ada umat laki-laki atau umat perempuan ingin mempraktekkan hati yang maha welas asih, menolong semua makhluk hidup, dan ingin melatih diri untuk mencapai bodhicitta dan ingin meninggalkan ketiga alam sengsara, maka orang-orang tersebut jika melihat Rupang Siti Garba serta mendengar namanya, lalu dengan sepenuh hati berlindung kepadanya, atau menggunakan dupa, bunga, baju, perhiasan, minuman, dan makanan untuk mempersembahkan dengan hormat, maka pria atau wanita tersebut akan terkabul permintaannya tanpa ada halangan. Di samping itu, Avalokiteswara, jika di masa yang akan datang ada umat laki-laki atau umat perempuan ingin memohon berjuta-juta cita-cita dan berjuta-juta usahanya di masa sekarang dan di masa yang akan datang, hanyalah berlindung dan memuja, mempersembahkan Rupang Siti Garba Bodhisatwa, maka cita-cita dan permintaannya akan segera terkabul. Selain itu, bisa memohon Siti Garba Bodhisatwa yang maha welas asih selalu melindunginya, maka orang tersebut di dalam mimpi akan memperoleh bodhisatwa meraba puncak kepalanya, memberi ramalan pencapaian penerangan. Di samping itu, Avalokiteswara Bodhisatwa, jika di masa yang akan datang ada umat laki-laki atau umat perempuan yang terhadap Sutra Mahayana mempunyai penghormatan yang sangat mendalam, bertekad ingin mempelajari dan membacanya, sekalipun bertemu dengan guru yang baik yang mengajari mereka sehingga menguasai sutra tersebut, tetapi setelah mempelajarinya, mereka akan segera melupakannya. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, tidak bisa menghafalnya. Ini adalah umat pria tersebut mempunyai rintangan karma di masa lalunya dan belum terhapus, sehingga mereka tidak bisa membaca dan melafalkan Sutra Mahayana. Orang yang demikian, jika mendengar nama Siti Garba Bodhisatwa dan melihat Rupang Siti Garba Bodhisatwa, harus dengan hati sendiri bersujud dengan hormat
dan mengungkapkan keadaannya kepada bodhisatwa dengan menggunakan dupa, bunga, baju, minuman, makanan, segala macam barang untuk dipersembahkan kepada bodhisatwa. Menempatkan air bersih 1 gelas selama 1 hari 1 malam. Letakkan di hadapan bodhisatwa. Setelah itu, dengan mengatupkan kedua belah tangan, lalu diminumnya dengan tubuh menghadap ke selatan. Pada waktu akan minum, harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Setelah selesai minum, harus menghindari 5 macam sayuran pedas, arak, daging, berzina, berbohong, dan membunuh selama 7 hari atau 21 hari. Maka umat pria atau wanita tersebut di dalam mimpinya akan bertemu dengan Sitigarbha Bodhisatwa yang mewujudkan berbagai tubuh dan mengabiseka orang tersebut. Setelah bangun dari tidurnya, orang tersebut akan menjadi pandai. Jika sutra terdengar olehnya, maka akan teringat selalu dan tidak akan terlupakan. 1 kata atau 1 bait. Di samping itu, Maha Avalokitesvara Bodhisatwa, jika di masa yang akan datang ada orang yang kekurangan pakaian dan makanan, walaupun telah berusaha, atau banyak penyakit, atau banyak kemalangan, keluarga tidak tentram dan cerai-berai, atau banyak bencana mengancam dirinya, pada waktu tidur selalu bermimpi buruk. Orang yang demikian, jika mendengar nama Sitigarbha atau melihat rupang Sitigarbha, lalu dengan hati yang hormat melafalkannya 10.000 kali penuh, maka segala hal yang tidak menyenangkan akan berangsur-angsur hilang dan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Pakaian dan minuman, makanan berkecukupan. Bahkan pada waktu tidur dalam mimpi akan mendapatkan ketenangan. Di samping itu, Avalokitesvara Bodhisatwa, jika di masa yang akan datang ada umat pria atau umat wanita demi mata pencaharian atau demi hal umum dan pribadi, atau demi kehidupan dan kematian, atau demi sesuatu hal yang penting, harus masuk ke dalam pegunungan atau hutan belantara, mengarungi sungai, bahkan lautan luas, atau harus melewati jalan yang berbahaya. Jika orang tersebut sebelumnya melafalkan nama Sitigarbha Bodhisatwa 10.000 kali, maka tanah yang dilewatinya akan dilindungi oleh setan dan makhluk suci. Pada waktu jalan, berdiri, duduk, berbaring, selalu dilindungi, sehingga selalu aman dan tentram. Bahkan jika bertemu dengan harimau, serigala, singa, binatang berbisa lainnya, semuanya tidak bisa mencelakainya. Buddha berkata kepada Avalokitesvara Bodhisatwa, oleh karena Sitigarbha Bodhisatwa mempunyai ikatan jodoh yang kuat dengan makhluk hidup di Jambudwipa, jika diungkapkan kepada makhluk hidup tentang manfaat yang diperoleh dengan melihat dan mendengar namanya dalam ratusan ribu kalpa, juga tidak akan selesai diucapkan. Oleh karena itu, Avalokitesvara, dengan kekuatan gaibmu, sebarluaskanlah sutra ini, supaya makhluk hidup di alam saha ini ratusan ribu kalpa selalu memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Pada saat itu, Yang Mulia berbicara dalam gata, aku melihat kekuatan gaib Sitigarbha tidak akan selesai diucapkan
dalam kalpa yang lamanya bagaikan pasir sungai Gangga, melihat, mendengar, dan memujanya dalam sekejap saja. Manfaat bagi manusia dan dewa adalah tak terhingga. Jika pria atau wanita, atau naga, atau dewa, yang saatnya harus jatuh ke alam sengsara, dengan tulus berlindung pada bodhisatwa, maka umurnya akan bertambah dan karma buruknya akan terhapus. Yang sejak masih muda telah kehilangan kasih sayang orang tua, tidak mengetahui di mana arwahnya, kakak dan adik maupun keluarganya. Sejak lahir tidak mengenalinya. Jika melukis atau menggambar tubuh bodhisatwa, menghormati dan memujanya tanpa berhenti dalam waktu 21 hari, melafalkan nama bodhisatwa, maka bodhisatwa akan menampakkan berbagai bentuk tubuh, memberitahukan di mana keluarganya dilahirkan. Anggota keluarga yang jatuh di alam sengsara akan bebas. Jika hatinya tetap teguh dan tidak mundur, maka kepalanya akan diraba dan mendapat ramalan dirinya sebagai calon Buddha. Bagi yang ingin melatih Maha Bodhicitta, bahkan yang ingin meninggalkan 3 alam sengsara, maka orang tersebut harus tumbuh hati yang welas asih, harus terlebih dahulu menghormati dan memuja rupang bodhisatwa. Maka segala keinginan akan tercapai. Tidak akan ada rintangan karma jika ada orang yang berkeinginan membaca sutra dan ingin menyeberangkan makhluk yang tersesat, sekalipun keinginannya sangat luar biasa, tetapi apa yang dibacanya segera terlupakan karena orang tersebut terhambat oleh karmanya, maka dia tidak bisa mengingat sutra Mahayana yang telah dibacanya. Persembahkan kepada Siti Garba dengan dupa, bunga, baju, minuman, makanan, dan bermacam-macam perhiasan, dan meletakkan air bersih di hadapan bodhisatwa 1 hari 1 malam, lalu diminum. Hindari 5 macam sayuran pedas, arak, daging, berzina, dan berbohong. Selama 21 hari tidak membunuh. Dengan sepenuh hati mengenangkan nama bodhisatwa, maka di dalam mimpinya akan nampak berbagai bentuk tubuh bodhisatwa. Setelah bangun, dia akan memperoleh indera yang tajam. Jika suatu sutra didengar olehnya, selama jutaan kehidupan tidak akan terlupakannya. Oleh karena itu, bodhisatwa ini sangat luar biasa. Bisa membuat orang mendapatkan kebijaksanaan yang demikian. Orang yang sangat miskin dan berpenyakit, rumah tangga yang mendapat kesulitan dan cerai-berai, tidur bermimpi tidak tentram, telah berusaha mencari jalan untuk menghindari, tetapi sia-sia. Kalau bisa memuja dan menghormati rupang Siti Garba, maka segala kesusahan akan terhapus. Di dalam mimpi juga akan mendapatkan ketenangan. Baju dan makanan berkecukupan. Dewa dan setan akan melindunginya. Jika bepergian ke gunung, masuk ke hutan, dan melewati lautan, bertemu dengan binatang berbahaya dan orang jahat, makhluk halus yang jahat, setan yang jahat, dan angin yang jahat, segala gangguan dan rintangan, dengan memuja dan menghormati,
mempersembahkan rupang Siti Garba Bodhisattva, maka semua kejahatan di dalam gunung, hutan, dan lautan segera hilang. Avalokitesvara, dengarkanlah baik-baik ucapanku ini. Siti Garba luar biasa tak terhingga. Berjuta-juta kalpa tidak akan habis diucapkan untuk mengungkapkan sepenuhnya kekuatan Bodhisattva ini. Jika orang mendengar nama Siti Garba, bahkan melihat rupang dan memujanya dengan menggunakan dupa, bunga, baju, minuman, dan makanan sebagai persembahan, maka mereka akan mendapatkan ratusan ribu kebahagiaan mulia. Jika bisa melimpahkan jasanya kepada alam dharma, maka dia akan menjadi Buddha dan bebas dari kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, Avalokitesvara, engkau harus menyebarluaskan sutra ini kepada alam dunia yang banyaknya seperti pasir sungai Gangga. Bab 13. Mempercayakan manusia dan dewa. Pada saat itu, Yang Mulia mengulurkan tangannya yang berwarna keemasan dan sekali lagi meraba puncak kepala Siti Garba Bodhisattva Mahasattva sambil berkata, Siti Garba, kekuatan gaibmu luar biasa, kewelas asihanmu luar biasa, kebijaksanaanmu luar biasa, kefasihanmu luar biasa, sehingga 10 penjuru Buddha memuji dan menyebarkannya. Kebajikanmu luar biasa, di dalam berjuta-juta kalpa, tidak akan habis diceritakan. Siti Garba, ingatlah, hari ini aku di surga Trayastrimsa, di depan berjuta-juta yang tidak dapat dihitung banyaknya jumlah para Buddha, Bodhisattva, Dewa, Naga, 8 kelompok makhluk dalam persamuan besar ini. Sekali lagi, demi manusia, dewa, dan makhluk hidup lainnya yang belum meninggalkan 3 alam sengsara dan yang berada di rumah berapi, aku memesan kepadamu, janganlah membiarkan makhluk-makhluk hidup ini jatuh ke dalam sengsara untuk 1 hari 1 malam, apalagi jatuh ke dalam 5 neraka berat dan neraka awici hingga berjuta-juta kalpa tidak dapat bebas. Siti Garba, makhluk hidup di Jambudwipa mempunyai sifat dan keinginan yang tak tetap. Banyak yang berbuat kejahatan, walaupun mempunyai niat untuk berbuat baik, tetapi dalam sekejap telah hilang. Jika bertemu dengan kejahatan-kejahatan, maka mereka akan segera berkembang. Oleh karena itu, aku menjelma bentuk menjadi berjuta-juta tubuh, sesuai dengan sifatnya untuk menyeberangkan mereka. Siti Garba, aku kini dengan ramah atas nama dewa, manusia, dan makhluk hidup lainnya, menyampaikan pesan kepadamu di masa yang akan datang, bila ada dewa, manusia, serta umat pria dan wanita menanam akar kebajikan yang sedikit di alam Buddha Dharma, walaupun hanya sekecil sehelai bulu, setitik debu, sebutir pasir, setetes air, maka engkau harus menggunakan kekuatan gaibmu untuk melindungi orang tersebut agar mereka bisa berlatih terus secara bertahap.
Janganlah membiarkan mereka mundur. Di samping itu, Siti Garba, di masa yang akan datang, jika ada dewa atau manusia yang mendapatkan balasan karma, harus jatuh ke alam sengsara sebelum jatuh ke alam neraka, atau sudah di depan pintu neraka. Jika makhluk hidup tersebut bisa melafalkan satu nama Buddha, atau satu nama Bodhisattva, atau satu baris, atau satu gata sutra Mahayana, maka engkau harus menggunakan kekuatan gaibmu untuk menolongnya, makhluk hidup tersebut, dengan mewujudkan berbagai tubuh, menghancurkan neraka, membimbing mereka agar bisa terlahir di surga, menikmati kebahagiaan mulia. Pada saat itu, Yang Mulia lalu berkata dalam gata, manusia dan dewa di masa sekarang dan di masa yang akan datang, kini aku dengan ramah menyampaikan pesan kepadamu. Gunakanlah maha kekuatan gaibmu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah membiarkan mereka jatuh ke alam sengsara. Pada saat itu, Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa bersujud dan mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata kepada Buddha, Yang Mulia, janganlah Yang Mulia merasa khawatir. Di masa yang akan datang, jika ada umat pria atau umat wanita di dalam Buddha Dharma memiliki sekejap pikiran menghormatinya, maka aku akan menggunakan ratusan ribu upaya untuk menyeberangkan orang tersebut, supaya mereka bisa mendapatkan pembebasan dari kehidupan dan kematian. Apalagi jika mereka setelah mendengar perbuatan-perbuatan baik lalu melaksanakannya, dengan sendirinya mereka akan mendapatkan penerangan sempurna, selamanya tidak mengalami kemunduran. Pada waktu pembicaraan berlanjut, di dalam persamuan ada seorang bodhisattva bernama Akasagarba berkata kepada Buddha, Yang Mulia, sejak aku berada di istana Trayastrimsa, mendengar Tathagata memuji kekuatan gaib Siti Garba Bodhisattva yang luar biasa. Di masa yang akan datang, jika ada umat pria atau umat wanita, bahkan segala dewa dan naga, jika mendengar sutra ini dan nama Siti Garba, atau menghormati dan memuja rupangnya, akan mendapatkan berapa banyak manfaat. Mohon Yang Mulia demi makhluk hidup di masa yang akan datang dan di masa sekarang ini menjelaskannya. Buddha memberitahukan kepada Akasagarba Bodhisattva, dengarkanlah baik-baik, aku akan memberitahukan kepadamu satu persatu. Jika di masa yang akan datang, pada umat pria atau umat wanita yang melihat rupang Siti Garba dan mendengar sutra ini, bahkan membacanya dan menggunakan dupa, bunga, minuman, makanan, baju, permata sebagai persembahan, memuji dan memujanya, akan mendapatkan 28 macam manfaat. Pertama, dewa dan naga akan melindunginya. Kedua, kebajikan bertambah tiap hari. Ketiga, terkumpul jodoh kebaikan dengan para suci. Keempat, tidak mundur dari jalan menuju kebudaan. Kelima, pakaian dan makanan berkecukupan. Keenam, terhindar dari wabah penyakit. Ketujuh, terhindar
dari bencana air dan api. Kedelapan, bebas dari pencurian dan perampokan. Kesembilan, dihormati oleh setiap orang. Kesepuluh, dibantu oleh dewa dan setan. Kesebelas, wanita berubah menjadi pria. Kedua belas, dilahirkan sebagai putri bangsawan. Ketiga belas, penampilan indah dan sempurna. Keempat belas, sering dilahirkan di alam surga. Kelima belas, menjadi raja atau kepala negara. Keenam belas, mengetahui kehidupan di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang. Ke-17, permintaan selalu terkabul. Ke-18, keluarga bahagia. Ke-19, semua malapetaka hilang. Ke-20, selamanya terhindar dari karma buruk. Ke-21, jalan bebas dari hambatan. Ke-22, mimpi tenang dan gembira. Ke-23, leluhur bebas dari penderitaan. Ke-24, terlahir dalam kebahagiaan. Ke-25, dipuji oleh para suci. Ke-26, pandai dan berbakat. Ke-27, memiliki hati yang welas asih. Ke-28, pada akhirnya mencapai kebudaan. Di samping itu, Akasagarbha Bodhisattva, jika di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dewa, naga, setan, dan makhluk suci mendengar nama Siti Garbha, menghormati rupang Siti Garbha, atau mendengar ikrar dan kisah sucinya, lalu memujinya dan menghormatinya, akan mendapatkan 7 macam manfaat. Pertama, cepat mencapai tingkatan orang suci. Kedua, karma buruk akan terhapus. Ketiga, mendapat perlindungan dari Buddha. Keempat, tidak akan mundur dari jalan kebudaan. Kelima, menambah kemampuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Keenam, mengetahui masa yang lalu dan masa yang akan datang. Ketujuh, akhirnya mencapai kebudaan. Pada saat itu, semua hadirin dari 10 penjuru yang datang dan para Buddha Tathagata yang tak terhitung banyaknya, serta Mahabodhisattva, dewa, naga, 8 kelompok makhluk, mendengar Sakyamuni Buddha memuji dan menyanjung kekuatan gaib yang luar biasa Siti Garbha Bodhisattva yang tidak terbayangkan, yang belum pernah terjadi. Pada saat itu, di istana Traistrimsa dihujani tak terhingga banyaknya dupa, bunga, jubah surga, dan permata. Setelah selesai persembahan kepada Sakyamuni Buddha dan Siti Garbha Bodhisattva, seluruh hadirin yang hadir di persamuan memberi penghormatan dan mengatupkan kedua telapak tangan, lalu mengundurkan diri.